Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Absen terlebih dahulu ya. Siapa anak yang ada tam? Alhamdulillah di semua ya. Berarti ya bagaimana sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau tanya materi yang minggu lalu siapa yang ada ingat? Apa tentang apa? Apa itu salat? Ya, salat itu dimulai dari takbir yang dari sekarang kita memulai materi kita ya, yaitu hikmah sifat amanah dan jujur. Tujuannya, peserta didik dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dengan benar. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat dari sikap amanah dan jujur dengan benar. 3. Peserta didik dapat membuat poster mengenai pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dengan baik. Dan selanjutnya ya, kita amati video ya. Vertikal sekaligus horizontal. Manfaat vertikal merupakan peningkatan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan bahwa dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah SWT yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukannya manusia. Karena itu, seorang yang amanah dan jujur akan terhindar dari sifat munafik,
yaitu berkata bohong, tidak menepati janji, dan tidak menjaga amanah. Nah, dari sifat ini apa ciri-ciri sifat munafik? Berdua-dua. Ya, apabila apa enggak? Ya, ketika bicara dia berbohong. Nah, yang kedua, ketika berjanji ia yang ketiga, ketika ia diberi amanat ia akan berkhianat. Hikmah sikap amanah dan jujur adalah sebagai berikut. 1. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau interaksi antara sesama manusia. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, amanah terhadap diri sendiri. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hikmah perilaku amanah? Siapa yang tahu? Ya, siapa tahu? Silakan, silakan Rehana. Mendapatkan kepercayaan diri dulu baca. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, terhindar dari keburukan dan fitnah, mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak. Hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak. Hikmah perilaku jujur. Ya, silakan. Mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup, lebih percaya diri dan tidak cemburu ketika bergaul dengan sesama. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Ya, baik guys. Kesimpulannya, ya. Siapa tahu kesimpulannya? Mempelajari hikmah, amanah, dan jujur dapat membantu seseorang memperoleh kepercayaan orang lain, membangun hubungan yang baik, dan menjalin kehidupan yang lebih baik. Manfaat terbesar dari berbuat jujur adalah dapat dipercaya oleh orang lain dan membangun kepercayaan dari orang lain. Merupakan hal yang sulit. Membiasakan berbuat jujur akan menghindarkan kita dari segala macam fitnah, sehingga hidup akan terasa lebih tentram. Baiklah ya, itulah kesimpulan amanah dan jujur ya. Sekarang kita akan berdiskusi ya. Ini ibu bagi dua kelompok. Yang kelompok ini A, ini kelompok B ya. Sekarang kita akan membuat tugas ya. Ya, silakan bekerja. Ya. Buat tugasnya ya, dua kelompok ini lagi nak. Buat dua kelompok ya. Ini sebelah sini nak. Agak gabung sini. Ini ya, ini nanti kan ini. Coba baca dulu. Coba dong, kamu kan itu dulu ya. Jawab ini ada kuotanya. Tulis dulu nanti ya.
mau maju duluan? Ayo maju duluan. Ya, kelompok A duluan. Silakan ke sini. Maju Nana. Ya, Kertas tadi. kertas tadi. Kalian udah paham kan? Berdua nah, berdua. Siswa yang budiman, pernahkah kalian menemukan uang? Apa yang kalian lakukan dengan uang yang ditemukan? Pernahkah terbayang kalian menemukan uang dalam jumlah yang sangat banyak? Apa yang akan kalian lakukan dengan uang sebanyak itu? Seorang petugas kebersihan kereta rel listrik KRL yang bernama Mudenis dan petugas pengawal KRL bernama Edi Sandi tidak hanya membayangkan tapi benar-benar menemukan uang dengan jumlah yang sangat besar. Pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 4:40, Mudenis bersama Edi Sandi menemukan barang yang tertinggal di kereta yang akan tiba di stasiun Bogor. Barang itu berupa plastik yang dilapisi koran. Setelah diperiksa, ternyata isinya uang. Mudenis dan Edi kemudian menyerahkan temuannya itu kepada petugas pelayan penumpang di stasiun Bogor bersama beberapa petugas lainnya. Memeriksa buku tersebut ternyata isinya uang sejumlah 500 juta. Petugas pelayanan penumpang kemudian memasukkan temuan itu ke dalam aplikasi laporan para jalan di KRL. Tidak lama kemudian seorang pengguna KRL berinisial SD melaporkan barang miliknya ketika diperiksa setelah
Jadi